Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menuju sore anak-anak, apakah sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Kemarin sudah sampai mana? Baik, Bapak. Tapi kok bangku itu kosong kemana? Ada yang sakit, Pak. Oh. Sakit. Berarti kita absen dulu ya? Iya, Pak. Tapi sebelum absen kita mulai dengan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baik, murid-murid tercinta, sebelum kita masuki materi pembelajaran, alangkah baiknya agar kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Untuk absen pertama, Ailinda Hadir, Bapak. hadir. Abdul Latif, Izinnya Abdul Latif. ada izin sakit. Oh itu yang itu yang Iya, telepon. Pak. Terus Dewi Hadir, Pak. hadir. Terus Fitriani, Hadir. terus Siti, Hadir. terus Sipa Hadir, Bapak. hadir. Terus Pak Nurman. Hadir, Pak. Oke. Sebagai untuk sekarang atau materi pada pertemuan kali ini yaitu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Iya, Pak. Ya, baik. Di dalam Al-Quran ada di Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Ada yang hafal? Insyaallah, Pak. Oke, dipimpin sama Ilinda saja ya. Baca surat Abasa ayat 1 sampai 10. Ya, teman-teman, buka. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Wah, luar biasa sekali ya bacaan dari murid-murid Bapak ini. Sudah tartil, sudah merdu, sudah enaklah tentang di hati. Tapi alangkah baiknya kita itu mengetahui arti dan isi kandungan dari Al-Quran atau ayat Al-Quran yang kita baca. Agar apa? Agar kita paham dan mengerti. Nah sekarang tadi Bapak lihat bacaannya sudah cukup bagus, mahal sudah cukup bagus, tadinya sudah cukup bagus. Sekarang kita coba artinya. Siapa yang tahu arti surat Abasa ayat pertama? Silakan. Abi, Bapak, Abi. Ya silakan Ayunda. Artiannya kahiji teh, dia bermuka masam dan dia berpaling. Wih bagus.
Untuk yang selanjutnya ayat 2, ada yang tahu? Aku mau Oke, ayat 2. Pak, silakan. Ayat 2 itu artinya karena seorang buta telah datang kepadanya Abdullah bin Ummu Maktum. Oke, bagus. Oke, Bapak lihat kalian dalam membaca, dalam memahami arti sudah cukup bagus. Untuk yang selanjutnya kita akan maju kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu memahami asbabun nuzul. Ada yang tahu asbabun nuzul Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10? Oke, Bapak akan jelaskan ya. Beberapa ulama terdahulu menjelaskan bahwasanya ayat Abasa 1 sampai 10 itu turun karena sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW sedang mencari perhatian, sedang menjelaskan, sedang mengajarkan ajaran Islam kepada tokoh kafir Quraisy. Pada saat itu ada satu orang buta yang datang kepada Nabi Muhammad. Siapa? Ada yang tahu? Betul, Abdullah ibnu Maktum. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad acuh tak menghiraukan. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dengan turunnya Quran Abasa ayat 1 sampai 10. Seperti dijelaskan tadi yang dibaca oleh Sipa. Ayat 2. Gimana tadi Sipa bunyi artinya? Artinya tuh karena seorang buta telah datang kepadanya Abdullah bin Ummi Maktum, Pak. Abdullah bin Ummi Maktum tadi datang kepada Nabi, tapi Nabi menghiraukannya. Allah memberi peringatan Quran surat Abasa ini kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad Tidak tidak menghiraukannya dan tidak pandang bulu. Begitu, mau siapapun itu ketika dia sudah ingin atau sudah memiliki rasa keingintahuan atau ingin mempelajari Islam, dia harus disamakan, jangan ada perbedaan. Kan? Oke, tadi ada siapa saja sih tokoh-tokohnya itu? Yang pertama Abdullah Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Al-Walid apa? Oke. Tadi jelas ada dua tokoh. Ada Abdullah bin Ummi Maktum dan Al-Walid bin Siapa Al-Walid bin Mughirah? Tokoh atau pemuka kaum Quraisy di Mekah. Rasulullah pada saat itu lebih mementingkan Al-Walid ketimbang Abdullah bin Maktum. Karena apa? Karena Al-Walid itu dipandang penting, sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum itu dianggap atau disepelekan karena buta dan dari kaum rendahan gitu. Sekarang saya rasa atau Bapak rasa kita maju ke kandungan ayat. Kita bagi dua kelompok ya. Kita diskusi biar enak. Kelompok satu mau ditunjuk atau mau gimana? Ditunjuk. Kelompok satu Nurman, Ya. terus Elinda, Dewi. Kelompok dua Siti, Fitriani, Sipa. Oke, untuk tugas kelompok satu
yaitu menganalisis isi kandungan dan asbabun nuzul dari ayat 1 sampai 5, dan kelompok 2 dari ayat 6 sampai ayat 10. Nanti kalau yang sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan. Oke? Iya, Pak. Masing-masing ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya. Bapak persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yuk, ke depan. Jadi Bapak yang 1T, yang pertama dia bermuka masam dan dia berpaling. Jadi dia di sini teh Nabi Muhammad berpaling. Terus ayat 2-nya sesungguhnya datang kepadanya seorang buta. Yang tadi Bapak jelaskan ini Abdullah datang ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya teh malah berpaling dan masuk ke rumahnya gitu Bapak. Terus diturunkan ayat ini. Selanjutnya ayat 3 dan 4-nya yaitu yakni barangkali orang buta itu hendak menyucikan dirinya dari dosa-dosa dengan amal solehnya. Jadi orang buta itu ingin menyucikan semua dosanya dengan amal soleh yang akan dipelajari dari Nabi Muhammad. Dan ayat 4-nya mengambil pelajaran dari nasihat yang telah didengarkan, yaitu bermanfaat bagi semua orang. Dan Pak, ayat 5-nya yang artinya adapun orang yang merasa dirinya serba cukup karena memiliki harta, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, diantaranya Abu Sufyan, Sa'd bin Harb bin Umayyah bin Abdusi, Sam bin Abdul Manaf, ya, atau yang sangat menentang kepada Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Oke, pelajaran yang dapat diambil untuk kita sebagai seorang muslim itu ada. Yang pertama, kita harus bisa mengenali mana yang membutuhkan bantuan dan yang tidak membutuhkan bantuan. Seperti tadi, Abdullah bin Umi Maktum tadi sedang membutuhkan bantuan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah memilih orang yang tidak membutuhkan bantuan. Yang kedua, kita harus bersikap profesional dan profesional. Jangan membeda-bedakan. Jangan ketimbang si anu mah kaya, si anu mah miskin, dan yang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, dari kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Baik itu tadi kaya atau miskin, kita harus ikhlas, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya minta ulangi. Elinda, apa? yang pertama tadi Pak. Ya. Yang pertama wajib mengenali orang yang membutuhkan. Siapa? Yang kedua. Kita harus saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Gitu Oke. Pak. Lebih tepatnya kita harus bersikap profesional dan proporsional. Oke, kita lanjut kepada pembahasan atau materi selanjutnya, yaitu Quran surat Al-Mujadil. Ayat berapa? 11. Oke, Quran surat Al-Mujadil kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat berkesan.
anak murid Bapak sangat pandai-pandai, sangat pintar-pintar. Kasih aplaus untuk saya. Oke, saya rasa sudah cukup. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.